Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya, Dian Widiantari, di materi tentang metodologi penelitian pendidikan. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa istilah atau ketika mendengar kata populasi dan sampel, maka ini harus kita batasi bahwa ini hanya ada dalam istilah penelitian kuantitatif populasi dan sampel ini. Populasi merupakan wilayah generalisasi atau objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, sedangkan yang disebut dengan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan sampel. Umumnya para mahasiswa memahami bahwa yang namanya populasi itu dalam bentuk jumlah saja. Nah, sedangkan karakteristik pun sebenarnya ini bagian dari populasi, hanya istilahnya nanti akan dibedakan mana yang istilah untuk penelitian kuantitatif dan istilah yang penelitian untuk kualitatif. Nah, istilah karakteristik ini biasanya muncul dalam penelitian kualitatif, sementara kalau dalam penelitian kuantitatif, populasi itu lebih kepada jumlah yang diteliti. Sementara kalau sampel menjadi bagian dari jumlah yang diteliti. Oke, sekarang kita akan coba bedakan manakah populasi dan manakah sampel berdasarkan judul penelitian berikut ini. Oke, teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu saya tetap memberikan contoh judul yang sama, mulai dari bagaimana masalah itu muncul, kemudian jadi judul, dari judul tersebut yang sama seperti ini, turun kepada rumusan masalah, kemudian juga kepada tempo hari tentang pengumpulan data ya. Nah, sekarang dari judul yang sama, yaitu motivasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas guru PAI di SMP Kabupaten Cirebon, ini akan kita coba bahas tentang populasi dan sampel. Oke, sekarang kita amati bersama-sama dari judul tersebut. Saya ada garis merah di sini ya, guru PAI di SMP Kabupaten Cirebon. Maka berdasarkan judul tersebut, guru PAI di SMP Kabupaten Cirebon ini menjadi menjadi populasi ya. Populasi itu adalah bagian dari keseluruhan yang diteliti. Artinya yang kita teliti adalah seluruh guru PAI di SMP Kabupaten Cirebon. Apakah semua, Bu? Ya, kalau jumlah populasi berarti semua guru PAI ya. Semua guru PAI itu menjadi populasi dalam penelitian ini. Nah, ini harus kita tentukan sampel dari jumlah populasi yang ada. Nah, untuk menentukan sampel, tentunya ada teknik sampling yang harus kita sesuaikan dengan populasi yang ada. Sekarang kita cek ke skema berikut ya. Yang pertama, di sini ada kolom populasi dari penelitian ini adalah guru PAI di SMP Kabupaten Cirebon. Maka kita harus cek database guru PAI yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau guru PAI di SMP berarti kita ngecek bisa ke Dinas Pendidikan ya. Kita ngecek jumlah guru PAI-nya ada berapa. Nah, di sini sebagai contoh ada contoh, misalnya kita mendapatkan data bahwa guru PAI di Kabupaten Cirebon itu sebanyak 550 guru. Nah, setelah kita mengetahui jumlah guru PAI berdasarkan data yang ada di tahun 2021 ini, kemudian kita tentukan teknik samplingnya. Nah, teknik samplingnya kita gunakan ada teknik sampling probability sampling.
Kenapa probability sampling? Karena teknik sampling dengan probability sampling ini, semua guru PAI di Kabupaten Cirebon memiliki peluang untuk menjadi sampel, sekalipun SMP-nya berada di pelosok paling jauh gitu. Jadi guru SMP-nya ini memiliki peluang untuk menjadi sampel dalam penelitian kita. Nah, di sini ada dua teknik sampling, sebenarnya ada non-probability dan ada probability. Kalau yang non-probability itu tidak semua orang memiliki peluang untuk menjadi sampel. Nah, yang relevan dengan model judul seperti ini adalah probability sampling, yaitu semua guru PAI di Kabupaten Cirebon memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, setelah kita menentukan teknik samplingnya sudah ketemu, maka kita cek jenjang pendidikannya. Nah, sebelumnya mohon maaf, untuk teknik sampling, ini Bapak Ibu bisa membaca di bukunya Prof. Sugiono tentang manajemen pendidikan, baik itu metodologi penelitian manajemen atau metode penelitian, itu ada dalam bukunya Prof. Sugiono tentang populasi dan sampel. Di sana ada pembagian teknik sampling, ada probability dan non-probability. Nah, kemudian setelah kita menentukan teknik samplingnya dengan probability sampling, maka kita cek jenjang pendidikan. Nah, ternyata setelah dicek jenjang pendidikan, guru PAI di Kabupaten Cirebon itu menunjukkan dari 550 itu S1-nya 350, S2-nya 150, dan S3-nya 50. Nah, ini saya berikan contoh demikian yang proporsional gitu ya, yang jumlahnya jumlahnya proporsional antara S1, S2 dan juga S3 karena di Cirebon sudah banyak. Nah, data 350, 150, 50 ini dari data, bukan berdasarkan, ceritanya berdasarkan data gitu ya, tidak berdasarkan prediksi. Jadi harus ada data yang kita temukan dari Dinas Pendidikan terkait jumlah guru. Kemudian setelah kita menentukan teknik samplingnya, karena ini jumlah sampelnya proporsional, maka jenis teknik samplingnya adalah proportionate stratified random sampling. Nah, ini sebenarnya terdapat beberapa jenis teknik sampling, ada sampel random sampling, ada proportionate stratified random sampling, dan ada disproportionate stratified random sampling, dan juga ada cluster. Nah, yang relevan dengan jumlah sampel sebanyak 550 dan memiliki jenjang pendidikan yang berstrata atau bertingkat, ada S1, ada S2, dan juga ada S3, maka yang relevan adalah proportionate stratified random sampling. Artinya guru PAI-nya memiliki ragam jenjang pendidikan. Nah, kemudian kita harus ngecek jumlah jenjang pendidikan seperti yang sudah tadi kita tuliskan di atas. Baru setelah kita menentukan jenis teknik samplingnya, baru kita bisa menentukan langkah yang keempatnya, itu menentukan atau menghitung teknik sampelnya. Jadi dari 550 guru itu berapa jumlah sampel yang akan kita jadikan sebagai sampel atau responden penelitian kita. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kebetulan sampelnya berstrata, ada S1, S2, dan S3. Nah, jika sampelnya tidak berstrata atau rata-rata S1, maka kita bisa menggunakan random sample sampling ya, sampel sampling. Nah, itu nanti rumusnya berbeda lagi. Nah, jika sampelnya ternyata tidak proporsional, misalnya S1-nya dari 550 itu
S1 500, S2-nya 48, S3-nya ada 2 misalnya. Nah, itu namanya disproportionate sampling. Nah, itu ada rumusnya tersendiri. Nah, ketika kita menemukan data yang proporsional, S1 350, S2 150, S3-nya 50, maka kita harus menggunakan proportionate stratified random sampling ya. Ini materinya ada dalam buku Prof. Sugiono. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung jumlah sampelnya dari 550 guru itu yang tersebar S1, S2, S3-nya demikian, harus bagaimana berhitungnya? Nah, saya coba berikan contoh di sini. Jika jumlah sampelnya proporsional ya, proporsional dengan jenis teknik samplingnya proportional stratified random sampling, artinya guru PAI memiliki ragam jenjang pendidikan. Nah, S1 350, S2-nya 150. Kita sambil amati tulisan yang ada di dalam slide ini ya. S3-nya 50. Nah, saya berikan tanda bintang di sini. Gunakan tabel 4.1 penentuan jumlah sampel halaman 161 dalam buku Metode Penelitian Manajemen Prof. Sugiono tahun 2013. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya bukunya Prof. Sugiono tentang metode penelitian manajemen seperti ini bisa sambil dibuka halaman 161 gitu ya. Halaman 161. Nah, kita lanjutkan. Dengan menggunakan tabel tersebut, jumlah populasi tadi kita 550 ya, berdasarkan data contoh ini ya. Kesalahannya 5%, maka jumlah sampelnya 213. Nah, ini dari mana gitu ya, 213. Nah, dalam tabel tersebut ya, ketika kita membuka tabel 4.1, di sana sudah ada kolom-kolom yang menentukan jumlah sampel gitu ya, sampai yang menentukan jumlah sampel. Kode N di sana itu jumlah sampel. Nah, nanti kita tinggal mencari, karena jumlah sampelnya adalah 550, kita cari urut ke bawah, N-nya yang 550, kemudian di sana ada tingkat kesalahannya, ada 1%, ada 5%, ada 10%. Nah, yang kita cari adalah 5%. Kemudian kita cek yang atas 5% urut ke bawah, yang sambungkan dengan 550. Nah, ternyata di sana sudah ada jumlah sampelnya yang tertera, yaitu 213. Jadi 213 itu kita peroleh dari tabel 4.1 tentang penentuan jumlah sampel di halaman 161. Nah, silakan sambil dibuka ya, halaman 161-nya. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah sampel dari populasi 50 dengan sampel yang proporsional, maka kita gunakan rumus seperti ini. Sampel sama dengan jumlah guru. Nah, ini jumlah guru itu maksudnya yang S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Kemudian jumlah populasi, ini berarti jumlah keseluruhan guru PAI yang ada di Kabupaten Cirebon, itu sebanyak 550. Dibagi dikali jumlah sampel yang ada dalam tabel 4.1. Nah, jumlah sampel yang ada dalam tabel 4.1-nya 213 gitu. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke dalam rumus tersebut. Ini kita coba hitung dulu yang S1 ya. S1 ini jumlahnya 350. Bapak Ibu atau teman-teman bisa sambil mengkoreksi, barangkali saya ada kesalahan menghitung, dan juga sambil latihan ini bisa sekalian bisa di mute dulu, kemudian nanti dimainkan kembali itu ya videonya. S1 350 ya, dibagi 550 itu jumlah populasi, dikali 213 ini jumlah sampel,
yang tertulis dalam tabel 4.1. Jumlahnya setelah dibagi dan dikali sebanyak 135,6. Di 135,6 kita bulatkan karena 0,6 berada di atas 0,5, maka pembulatannya ke atas. Maka kita bulatkan 136. Untuk S1, jadi dari 350 guru yang kita ambil itu 136 guru. Kemudian untuk S2 dari 150 guru dibagi 550 jumlah populasi dikali 213 dari jumlah sampel yang ada pada tabel 4.1 menjadi 58,1. Nah, ini kita bulatkan 58 karena berada di bawah 0,1 gitu ya. Kemudian yang S3 ada 50 guru dibagi 550 populasi dikali 213 jumlah sampel yang ada pada tabel 4.1 sama dengan 19,3, maka kita bulatkan ke 19. Nah, kita jumlahkan, di recheck barangkali ada kesalahan menghitung gitu ya. Kalau ada kesalahan menghitung, kita cek 2 kali penghitungan karena tadi juga saya ada kesalahan, harusnya 213 menjadi 231, artinya jadi rada naik ya, rada berbeda. Nah, ini harus jeli dalam menghitung. Nah, setelah kita jumlahkan S1 136, S2-nya 58, S3-nya 19, maka jumlahnya adalah 213. Maka kita ketemu, jadi 213 ini tidak berarti dibagi menjadi 3 secara rata, tetapi sudah kita tentukan dari 350 guru S1 diambil 136, dari 150 diambil 58, dari 50 diambil 19 gitu ya. Nah, jadi jumlah sampelnya semuanya ada 213. Jadi anggota sampel ada 213. Nah, sekarang bagaimana teknisnya dari 213 ini diambil dari 136? Kan menyebar tuh gitu ya, dari 136 itu harus guru yang mana yang harus saya ambil gitu kan. Apakah misalnya satu kecamatan itu diambil semua gitu ya, ataukah kecamatan terdekat atau seperti apa? Nah, cara mengambilnya dengan menggunakan bilangan random atau undian. Nah, Bapak Ibu, di sini memang ada 2 kali pekerjaan ya setelah kita menentukan jumlah sampel 136 ya. 136, maka Bapak dan Ibu harus membuka data 350 guru itu itu kita buatkan semacam undian atau arisan gitu ya. Arisan kita urutkan dulu 1 sampai 350 untuk guru S1 itu namanya siapa-siapa saja, kita kasih kode sampel. Ya, misalnya 1 sampai 350. Dari 1 sampai 350 itu kemudian kita undi gitu ya. Kita undi ambil 136. Maka nomor mana saja yang muncul dari 136 itulah yang nanti akan kita jadikan sampel. Nah, itu cara mengambil anggota sampel dari 136 itu. Memang ada dua kali pekerjaan agak lumayan gitu ya. Cuman inilah langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang sampel yang proporsional gitu ya. Jadi tidak dibagi wilayah, misalnya terdekat saja gitu, atau yang asal di-share saja gitu ya. Nah, ini harus kita tentukan cara mengambil dengan bilangan random. Nah, termasuk juga yang S2 150 diambilnya 58. Nah, itu juga tidak yang terdekat saja, tetapi memang itu harus di random. Kita urutkan 150 itu nama-namanya, kita buat anggota sampel atau misalnya kode sampel, kemudian diambil secara undi atau secara acak sebanyak 58 guru. Nanti siapa saja gitu.
Berarti Bu ketahuan yang mengisi? Iya, ketahuan yang mengisinya itu siapa. Tetapi kita tidak tahu isi mereka apa, karena mereka tidak mencantumkan nama gitu, adanya adalah kode sampel gitu. Kita menulisnya kode sampel. Kemudian yang S3-nya 50 orang, hanya diambil 19 gitu. Itu juga sama dilakukan secara random dan secara acak. Oke, selanjutnya kita sudah bisa menentukan jumlah populasi dan sampel, maka kita bisa tuliskan di proposal kita untuk poin populasi dan sampel di bab 3 bisa seperti ini. Populasi pada penelitian ini guru PAI di SMP Kabupaten Cirebon sebanyak 550 orang. Teknik samplingnya menggunakan probability sampling dengan jenis proportional stratified random sampling sebanyak 213 guru, meliputi 136 guru jenjang pendidikan S1, 58 guru jenjang pendidikan S2, 19 guru jenjang pendidikan S3. Nah, ini kalimat untuk di populasi sampel di proposal kita kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif, dalam hal ini metode survei. Nah, ketika di proposal penelitian kita sudah sampai sedetail ini, maka itu akan kami narasumber atau para penelaah itu sudah menaruh keyakinan kepada peneliti bahwa peneliti memang sudah sangat siap melakukan penelitian untuk metode survei, karena metode penelitian, proposal penelitian untuk metode survei itu relatif sudah ajeg ya dibandingkan dengan penelitian kualitatif yang dimungkinkan masih bisa berubah sesuai dengan data yang kita peroleh di lapangan. Jadi untuk penelitian metode survei ini memang relatif sudah ajeg dari sejak proposal. Oke teman-teman, itu yang dapat saya bagi tentang populasi dan sampel. Nah, akhirnya kita menemukan data seperti ini. Sampelnya 213 guru. Untuk disimpulkan atau untuk kesimpulan 550 guru PAI di Kabupaten Cirebon. Jadi yang kita telitinya itu hanya 213, tetapi itu bisa kita generalisasikan untuk 550 guru gitu. Oke teman-teman semuanya, itu yang dapat saya bagi untuk siang hari ini. Terima kasih sudah klik video ini. Thank you for watching. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian like, comment, and share. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan tesis teman-teman semuanya dapat segera selesai sesuai dengan cita-cita teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.